Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom bro and sis yang dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 hendak mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menghadapi kesedihan dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang sedih. Seperti cerita dalam perikop hari ini, di mana Maria Magdalena begitu sedihnya sampai dia tidak mengenali Yesus. Dan setelah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, barulah dia bisa bersuka cita. Dalam perikop sebelumnya dikatakan kalau Maria Magdalena pagi-pagi benar sudah pergi ke kubur. Dia membawa rempah-rempah hendak meminyaki tubuh Yesus. Sampai di kubur dia melihat batu penutup kubur sudah digulingkan. Tanpa mengecek lagi ke dalam kubur, dia langsung mengambil kesimpulan kalau tubuh Yesus sudah diambil orang. Dia segera berlari kepada Simon Petrus dan Yohanes. Sampai di sana, dia berkata kepada Simon Petrus dan Yohanes, "Tuhan telah diambil orang, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Mendengar itu, Simon Petrus dan Yohanes segera berlari ke kubur. Sampai di sana mereka melihat tubuh Yesus tidak ditemukan. Mereka melihat kain kafan tergeletak di tanah, dan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus terlipat tersendiri di tempat lain. Melihat itu semua, Simon Petrus dan Yohanes segera pulang ke rumah, meninggalkan Maria Magdalena sendirian. Sementara itu, Maria Magdalena berdiri di luar kubur. Dia menangis. Menangis di sini bukan menangis dengan diam-diam, dengan air mata yang mengalir pelan-pelan di pipi. Menangis di sini diartikan menangis dengan suara keras
dan tidak terkontrol, mungkin seperti meraung-raung. Siapakah itu Maria Magdalena? Kenapa dia bisa begitu sedih? Maria Magdalena adalah wanita yang dibebaskan dari 7 roh jahat oleh Tuhan Yesus. Setelah disembuhkan, dia mengikuti dan melayani Yesus dan ke-12 muridnya yang berkeliling dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Maria Magdalena termasuk salah seorang dari 3 wanita yang berdiri dekat salib Yesus sampai Yesus meninggal. Dia juga ikut mengantarkan jenazah Yesus sampai ke tempat kubur. Jadi hubungan Maria Magdalena dengan Yesus sangatlah dekat. Dia sangat menyayangi Yesus. Dia menangis begitu sedih. Dia melihat penderitaan dan kematian tragis Yesus di atas kayu salib. Ditambah lagi sekarang, dia melihat kubur yang kosong. Dia tidak bisa menemukan tubuh Yesus. Sambil menangis, Maria menjenguk ke dalam kubur. Dia melihat 2 orang malaikat berpakaian putih sedang duduk. Malaikat itu bertanya kepada dia, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Maria tidak mengenali mereka adalah malaikat. Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sambil menengok ke belakang, Maria melihat Yesus berdiri di belakang. Yesus bertanya juga pertanyaan yang sama seperti yang diberikan oleh malaikat. Yesus bertanya, "Ibu, kenapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria Magdalena tidak menyadari itu adalah Yesus. Dia menyangkanya adalah penjaga taman. Malahan dia menuduh penjaga taman ini yang mengambil tubuh Yesus. Dia berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kita semua tahu kenapa Maria Magdalena menangis. Dia sedih, dia putus asa. Tuannya meninggal, dan dia tidak tahu di mana tuannya diletakkan sekarang. Maria Magdalena percaya bahwa Yesus sudah mati, bahwa tubuhnya sudah diambil orang. Dia tidak berharap melihat Yesus yang hidup. Dia lupa akan perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Sebenarnya Maria Magdalena tidak perlu menangis. Tidak ada orang yang mengambil Yesus. Tidak ada orang yang meletakkan Yesus di tempat yang lain. Pertanyaan Yesus dan malaikat, "Kenapa engkau menangis?" itu kelihatannya juga pertanyaan yang aneh. Kalau kita bertemu orang di kubur sedang menangis, tidak mungkin kita bertanya kenapa menangis. Sudah wajar orang menangis di kuburan. Mungkin dia kangen dengan orang yang meninggal, mungkin juga dia sedih menangisi nasibnya karena ditinggalkan. Kenyataan yang ada, kubur yang kosong, batu penutup kubur sudah digulingkan, kain kafan sudah tergeletak, kain peluh sudah terlipat rapi, ada malaikat, ada Yesus yang berdiri di belakangnya. Tidak bisa menyadarkan Maria. Yesus dan malaikat bertanya kepada Maria, juga hendak bukan untuk mendapatkan jawaban. Sebenarnya mereka hendak menyadarkan Maria. Kenapa buat apa nangis? Lihat itu, kain kafan sudah tergeletak, kain peluh sudah terlipat rapi. Lihat kubur sudah kosong, berarti Yesus sudah bangkit. Tapi keputusasaan dan kesedihan menutup pikiran Maria. Dia tidak bisa melihat harapan dan kebenaran yang ada. Maria Magdalena terus sibuk dengan kesedihannya. Dia tidak menghiraukan kehadiran Yesus dan malaikat yang mungkin datang hendak menghibur dia. Sampai Yesus memanggil namanya, Maria. Saat itu juga telinganya terbuka. Dia kenal suara itu, seperti domba mengenal suara gembalanya. Dia sadar siapa yang memanggil dia. Dia berpaling, Rabuni katanya, yang artinya guru. Saat itu juga matanya terbuka, dia melihat kebenaran yang ada. Maria sadar bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menepati janjinya, maut sudah dikalahkannya. Seketika itu juga kesedihan dan air mata hilang seketika, digantikan dengan sukacita. Dalam hidup ini kita sering mengalami kesedihan dan kekecewaan. Seringkali kesedihan menenggelamkan kita, sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Kita bertanya, di mana Tuhan ketika kita sedang sakit? Di mana Tuhan ketika kita sedang sedih? Di mana Tuhan ketika kita sedang kecewa?
Tuhan bukan tidak ada bersama kita. Dia hadir bersama kita. Dia tidak pergi dan meninggalkan kita. Dia berdiri di belakang kita. Pertanyaan yang sama yang diberikan kepada Maria juga diberikan kepada kita. Kenapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Dikatakan sebenarnya Yesus paling dekat dengan kita ketika kita sedang dalam keadaan sedih, ketika kita sendirian, ketika kita sedang kecewa. Dalam 2 Raja-Raja 20 diceritakan Raja Hizkia sedang sakit keras. Dia berdoa kepada Tuhan dan menangis dengan sangat pilu. Kata Tuhan kepadanya melalui perantaran Nabi Yesaya, "Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu." Pemazmur dalam Mazmur 56 ayat 8 juga mengatakan, "Sengsaraku telah kau catat, taruhlah air mataku dalam kirbatmu." Tuhan tahu kesedihan dan penderitaan kita. Dia lihat air mata kita. Dia catat sengsara kita. Dia dengar doa kita. Dia memanggil kita sesuai nama kita, seperti gembala memanggil domba-dombanya menurut namanya. Sekarang tinggal kita. Apakah kita mau mendengar suaranya dia dan mengenalinya? Apa kita bisa mau berpaling dan menjawab panggilannya? Sekarang buka hati kita, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Semoga kita bisa melihat Yesus yang hadir dalam hidup kita. Baru-baru ini saya juga mengalami kesedihan seperti yang dialami Maria Magdalena. Papa saya meninggal dunia. Pagi-pagi mama saya menelpon saya mengatakan kalau papa saya pingsan. Papa saya pagi-pagi bilang dadanya tidak enak, dia rebahan, dia menarik nafas 2 kali dan sudah itu tidak bernafas lagi. Papa segera dilarikan oleh adik saya ke UGD. Saya pun segera menyusul di sana. Semua tindakan sudah diberikan. CPR, pernafasan buatan, suntikan, semua tidak bisa membangunkan papa saya. Dokter bilang kepada saya supaya saya merelakan kepergiannya. Saya menangis dan kaget karena malam sebelumnya, papa saya masih menelpon saya menanyakan malam tahun baru Imlek mau masak apa. Dan dia bilang dia yang akan beli bahan-bahannya. Saya terus-menerus menangis dan tidak bisa menerima kenyataan kalau papa saya sudah pergi meninggalkan saya. Papa saya baru dibaptis ketika saat dia tua. Dan dia menjalani iman Katoliknya dengan benar. Dia orang yang penuh kasih, mudah mengampuni, dan mengajarkan saya untuk selalu bersyukur. Di rumah duka, banyak orang datang menghibur saya. Om saya mengatakan kalau papa saya pernah bilang kepada dia, kalau papa saya sudah siap, kapanpun dipanggil Tuhan. Teman-temannya pun di rumah duka, banyak yang menangis dan mengatakan kepada saya, kalau papa saya adalah orang yang baik. Orang yang selalu ceria dan tidak pernah marah. Mereka berkata, kalau Tuhan pasti sudah menyambut papa saya di surga. Dan juga ada orang yang bilang ke saya, papa kamu ini pasti disayang Tuhan sampai dia meninggal dengan tenang tanpa menderita. Lewat orang-orang ini, Yesus hadir menghibur saya, memberi kekuatan kepada saya. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita juga percaya bahwa dengan perantaran Yesus, Allah mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Lewat firman ini saya dikuatkan. Saya percaya bahwa papa saya kelak akan dibangkitkan kembali. Kelak saya pun akan bertemu dengan dia lagi. Kematian ini bukanlah akhir dari segala-galanya dan hanya perpisahan sementara. Demikian renungan saya hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu mengerti setiap bahasa tetesan air mata kami. Terima kasih karena Engkau selalu mencari dan memanggil kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa selalu mendengar suara-Mu, selalu menanggapi panggilan-Mu.
Ubahkanlah segala duka kami menjadi harapan dan sukacita, karena Engkau telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.